Kalian pernah dengar rumor tentang website yang tiba-tiba muncul waktu kalian sedang browsing? Somehow website ini muncul pas kalian gak nyoba nyari website ini. Katanya URL-nya terus berubah, tapi kalian bakal tahu pas main website ini. Kalian bakal lihat foto gerbang kuil yang muncul disusul dengan kode-kode enkripsi yang aneh. Terus kalau kalian nggak keluar mencari gerbang yang sama seperti di foto itu, kalian akan menjadi korban kutukan yang mengerikan. Hati-hati, jangan sampai website itu menemukan kalian. What's up? Hey, I'm Ravis, and Welcome to Mina Guru Scare. Hari ini gue bakal nyeritain sebuah cerita tentang seorang gadis yang bernama Amelia. Dia tinggal di sebuah kota di Jepang. Aku tinggal di desa yang terletak di sebuah gunung. Dan kabarnya di gunung itu ada sebuah telaga yang indah berwarna hijau. Telaga itu begitu hijau, hampir kebiru-biruan. Terlihat seperti pastel yang transparan. Atau terserah kalian mau menyebutnya apa. Yang jelas, telaga itu benar-benar indah. Tapi anak-anak di desa nenekku dilarang mendekati telaga itu. Ketika aku tanyakan, jawabannya selalu saja sama. Kalian tidak perlu tahu alasannya. Yang penting jangan pernah sekalipun pergi ke sana. Ya, tapi namanya anak-anak selalu saja ingin tahu. Aku bertanya pada nenekku dan warga sekitar tentang telaga itu. Apa benar seindah itu? Kalau benar, tentu saja aku ingin melihatnya sendiri. Anak-anak di desa terlihat sama penasarannya denganku. Ketika aku mengunjungi desa, kami semua membicarakan tentang telaga itu dan rencana kami untuk melihatnya. Tapi para orang dewasa selalu saja melarang kami. Suatu saat, entah dari mana, muncul rumor-rumor di antara anak-anak. Nenek, apa kau dengar? Katanya kalau kau pergi ke telaga itu, kabarnya kau tidak akan kembali. Aku dengar telaga itu tidak berdasar. Jadi, kalau kau jatuh ke dalamnya, kau pasti mati. Begitulah rumor yang tersebar. Saat itu kami merasa takut dan mengurungkan niat kami. Lalu, kami pun perlahan melupakan niat kami untuk melihat telaga itu. Saat aku masuk ke SMP, aku kembali ke desa. Anak-anak yang biasa bermain bersama aku waktu kecil, si kembar Kira dan Hanako, dan saudaranya Izuru, sedang asik mengobrol. Kalau memang benar tidak ada yang kembali dari telaga itu, bagaimana mungkin orang-orang tahu telaga itu terlihat seperti apa? Kata Izuru saat aku berjalan menghampiri mereka. Ya, dan kalian dengar rumor itu? Mereka bilang kalau telaga itu tanpa dasar. Bukannya aneh? Coba bayangkan, sebuah tempat tanpa dasar bisa terisi air. Bukannya kalau tempat tanpa dasar itu akan menjadi jurang atau semacamnya ya? Atau seperti ember yang tidak ada bagian bawahnya, bagaimana bisa diisi air? Mereka mulai mengatakan hal-hal yang semakin realistis, dan aku pun setuju. Pada akhirnya, kami mulai bertanya-tanya, apakah telaga itu benar-benar ada? Atau itu cuma sebuah karangan yang dibuat warga? Terus memikirkannya tidak akan membantu. Bagaimana kalau kita cek saja? Kata Kira. Ya, ayo ke sana, kata anakku dengan semangat. Sepertinya kami pun mulai dipenuhi dengan rasa menggebu untuk mengungkap rasa penasaran kami setelah bertahun-tahun lamanya. Lalu kami berempat memutuskan bertemu sehabis subuh dan berangkat menuju telaga itu. Untuk menuju ke sana, kami harus menaiki sebuah gunung. Gunung itu tidak terlalu besar, jadi walaupun kami tersesat, kami pasti bisa menemukan jalan kembali sebelum malam. Dan lagi, aku, Kira, dan anakku sudah SMP sekarang. Izuru mah sudah kelas 2, dan dia lumayan ahli judo. Jadi kalau hal buruk terjadi, seperti ada beruang atau anjing liar yang menyerang kami,
Izur akan membanting dan melempar mereka. Itu membuat kami merasa aman, walaupun kami tahu itu tidak mungkin. Sekitar 3 jam berlalu, kami ngobrol lagi berjalan menyusuri gunung itu. Kami mulai merasa kelelahan, tapi entah bagaimana, kami menemukan tempat yang lumayan aneh. Tempat itu ditumbuhi pohon-pohon yang begitu rapat. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Yang bisa aku katakan, tempat itu mempunyai pohon-pohon yang begitu lebat, bahkan tidak satu pun jejak binatang yang terlihat. Wah, kita menemukannya. Ini pasti tempatnya. Lihat, tempat ini benar-benar aneh, kata Hanako dari barisan depan. Hanako adalah gadis tomboy yang pemberani. Bahkan, ketika dua laki-laki di kelompok ini gemetaran, Hanako berjalan paling depan dengan penuh semangat menjelajahi tempat itu. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali mengikutinya. Dan benar saja, seperti yang kami duga. Kami melihatnya. Telaga itu, bagaimana mengatakannya? Ya, apakah kalian pernah lihat film Center of the Earth? Telaga itu terlihat seperti salah satu scene dalam film itu. Airnya bahkan lebih bening daripada yang kubayangkan. Tempat ini benar-benar indah. Tapi terima kasih pada pohon-pohon itu. Gara-gara pepohonan itu, tempat ini terasa suram. Dan lagi, kabin kecil di pinggir telaga itu menambah kesan suram di tempat ini. Pada awalnya, semua terlihat bersemangat. Kami mengumpulkan air dari telaga itu ke dalam botol yang sudah Hanako siapkan. Tapi, tetap saja, kabin itu membuat kami merasa tidak nyaman. Daripada menyempitkan kabin kecil, tempat itu terlihat lebih memanjang. Bisa dibilang seperti gubuk kecil yang diperpanjang. Cuma melihatnya saja, sudah terasa tempat itu kotor dan menakutkan. Seperti tempat tinggal penyihir gunung atau semacamnya. Tiba-tiba Izuru berkata, "Hah, lihat saja. Kalau ada penyihir gunung yang tinggal di sana, akan gue banting dia." Lalu ia mulai pergi berjalan mendekati gubuk itu. Kami mulai melangkah mengikuti Izuru. Tiba-tiba Kira berkata, "Aku tidak mau masuk ke dalam. Kalian gila ya? Aku menunggu di sini." Dan aku tampak jengkel melihat tingkah saudaranya yang selalu saja jadi penakut. Tapi Kira tampak tidak peduli dan tetap tidak mau masuk. "Kalau kau mau masuk, kau dan Izu saja yang masuk. Aku dan Ami menunggu di sini." Entah kenapa Kira berpikir aku ingin menunggu di luar. Daripada dibilang takut, sebenarnya aku lebih penasaran dan ingin masuk ke dalam gubuk itu. Tapi kalau sesuatu terjadi pada Kira, kadang dia jadi penakut yang bahkan tidak bisa melakukan apapun ketika ketakutan. Dan itu akan jadi sesuatu yang buruk. Jadi aku putuskan untuk tinggal di luar menemaninya. Aku mengambil Hanako dan Izuru dan mereka masuk ke dalam gubuk itu. Aku dan Kira memutuskan untuk menunggu di pinggir telaga sambil mengobrol. "Kenapa kau tidak mau masuk ke dalam? Apa kau takut?" Kau lihat sendiri kan, tempat itu seperti apa. Aku tidak suka, tempat itu mengerikan. Lalu, kenapa kau membiarkan Hanako dan Izuru masuk ke sana? Lalu Kira menjawab, Hana selalu saja jahat padaku. Aku benci dia. Izu selalu saja berlagak sok kuat. Aku juga membencinya. Jadi terserah saja. Aku tidak peduli bahkan kalau mereka mati di sana. Hana selalu saja seenaknya padaku. Izu selalu saja memukulku. Aku benci mereka berdua. Mereka seharusnya mati saja. Aku harap mereka mati. Itulah alasanku datang ke sini. Aku harap Magagami sama membunuh mereka untukku. Ini pertama kalinya aku mendengar Kira berkata seperti itu. Sebenarnya aku sedikit kaget mendengarnya. Tapi mungkin itu adalah sebuah lompatan karena Kira merasa dibully saudara dan sepupunya. Dan itu ada sebuah nama yang tidak pernah ku dengar sebelumnya dan membuatku penasaran. Magagami sama? Siapa itu? Anak-anak di desa tidak ada yang tahu. Hana dan Izun juga tidak tahu karena mereka bodoh. Tapi aku tahu Magagami sama tinggal di sini. Nenek Kichizu memberitahuku karena aku pintar. Oke. Tapi siapa Magagami sama itu? Ame, kau selalu saja baik padaku, jadi aku akan membantumu. Tapi aku tidak akan melakukan apapun untuk Hana dan Izu. Mereka bodoh, mereka sok kuat. Mereka bodoh.
Mereka harus mati, maka kami sama akan membunuh mereka untukku. Sekarang kata-kata itu terdengar seperti sebuah kutukan daripada umpatan karena kemarahannya. Kira terus saja mengulangi umpatannya. Kira terus saja mengulang kata-kata itu. Air liur mulai keluar dari mulutnya, yang terus mengucapkan kata-kata yang sama. Dan sesekali dia mengeluarkan suara tawa yang aneh. Aku mulai merasa ketakutan melihat Kira duduk dengan lengan yang melingkar di lututnya. Dia tertawa dengan suara yang aneh. Dan sekarang dia tertawa sambil menghadap ke arahku. Dan dia mulai gila terusik dalam benakku. Lalu aku sadar kalau anakku dan Izuru sudah terlalu lama di dalam gubuk itu. Dan juga sekarang aku tidak ingin terlalu dekat dengan Kira. Jadi aku mulai berjalan mendekati gubuk. Jangan ke sana, jangan cari mereka. Teriak Kira. Semuanya sudah terlambat. Lanjutnya sambil tersenyum. Ekspresi itu membuatku mual. Aku mengabaikan kata-kata Kira dan mulai masuk ke dalam gubuk. Di dalamnya benar-benar gelap dan bau aneh mulai tercium dari dalam gubuk itu. Baunya seperti sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang busuk. Semakin dalam aku masuk ke gubuk itu, semakin kuat bau yang tercium, membuatku semakin mual. Lalu dari sebuah kamar di ujung gubuk itu terdengar suara aneh yang familiar. Dengan langkah yang berat, aku masuk ke dalam ruangan itu dan menemukan Hanako dan Izuru terlihat duduk di lantai. Mereka tertawa seperti Kira. Itu membuatku benar-benar ketakutan. Gawat. Aku harus memanggil seseorang, pikirku. Aku berbalik dan tepat di depanku sepasang bola mata berwarna putih melayang di depanku. Mata yang terlihat seperti seseorang yang telah lama mati. Seperti bagian hitam mata itu berubah menjadi keputih-putihan. Aku berteriak. Badanku refleks mundur sampai menempel dinding gubuk itu. Dan tidak sengaja, tanganku memegang dinding gubuk itu. Aku merasakan sesuatu yang lengket berasal dari dinding itu. Aku menyentuhnya lagi. Seluruh bagian dinding itu terasa lengket. Udah apa ini? Aku benar-benar ingin keluar, tapi aku sama sekali tidak bisa bergerak. Karena mata itu mungkin akan menghampiriku lagi kalau aku terlalu banyak bergerak. Aku benar-benar ketakutan. Mata itu masih terdiam di tempat yang sama, masih memandangiku. Apa aku akan mati di sini? Pikirku. Aku tidak ingin melihat mata itu lagi. Jadi, aku menengok ke arah kanan. Tapi, ketika aku menengok, sudah kubilang, sudah terlambat kan? Wajah Kira terlihat menempel di jendela. Matanya sama putihnya seperti mata yang barusan kulihat. Kira mulai tertawa. Disusul oleh Hanako dan Izuru. Semain di sana. Tidak, aku tidak tahan lagi. Setelah gila, aku lari dari gubuk itu. Di belakangku masih terdengar tawa itu. Aku berlari sambil menangis ketakutan. Ketika aku sampai di bawah, ternyata masih tengah hari. Aku sedikit bingung. Bukannya tadi sudah gelap? Apa aku di sana seharian? Masih dengan rasa bingung itu, aku terus berlari. Setelah menuruni gunung dan masuk ke desa, orang yang pertama aku lihat adalah kakek Taro. Kakek Taro adalah kakek dari Kira dan Hanako. Ami. Ada apa? Kau? Biasanya mereka selalu baik. Kakek Taro dengan cepat mendatangiku. Terlihat keringat dingin di wajahnya. Kau ke sana? Katakan padaku, apa kau pergi
ke tempat itu? Kakek Taro terlihat sangat marah. Aku pun menceritakan semua yang terjadi padanya. Kami menaiki gunung dan melihat gelagai itu dan sebuah gubuk kira mata putih di dinding yang lengket. Mereka bertiga tertawa. Mereka masih... Ceritaku terbata-bata. Dan aku bahkan tidak sengaja mengikut lidahku saat aku bercerita. Tolong selamatkan mereka, Kek. Sebenarnya mata putih itu makhluk apa? Apa aku juga terkena kutukan? Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Kataku dengan panik. Kakek Taro mendekat padaku dan mencoba menenangkanku. Sudah. Tidak apa-apa, Ami. Semua akan baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan yang lain? Cuma masih di sana, Kek. Apa aku tidak mengkhawatirkan mereka? Aku masih panik dan bingung. Entah kenapa, tiba-tiba aku tidak ingin benda lengket dari dinding yang aku sentuh tadi menempel ke kakek Taro. Jadi aku sedikit menjauh darinya. Dan sebenarnya apa yang menempel di badanku? Benda lengket itu terlihat seperti mayones, tapi dengan berjat hitam dan merah. Teksturnya seperti mayones, hanya saja berbau busuk. Bau busuk itu menusuk hidungku setiap kali aku mengingat kejadian di tempat itu. Hal berikutnya yang ku tahu, aku terbaring di lantai rumah nenekku, dikelilingi warga desa juga orang tuaku. Orang tuaku terlihat menangis. Mereka duduk di sebelahku, tapi sama sekali tidak berbicara padaku. Orang-orang yang lain juga begitu. Orang tua Kira dan anakku juga di sana. Mereka meneteskan air mata saat melihatku. Dan aku menyadari sesuatu. Aku tidak dapat bergerak. Aku tidak terikat atau semacamnya. Tapi entah kenapa aku tidak bisa bergerak. Aku juga tidak bisa bicara. Yang bisa aku lakukan cuma membuka mata. Kenapa ini? Pikirku mulai panik. Nenek Izuru berjalan mendekatiku, lalu berbicara padaku. Amelia, bisa kau lihat mata kanan nenek? Dulu, nenek Izuru kehilangan mata kanannya dalam sebuah kejadian. Aku tidak begitu yakin kejadian apa itu. Tapi begitulah yang mereka katakan padaku. Dan sejak saat itu, ia mendapatkan mata palsu. Aku sudah tahu itu. Tapi kenapa dia meminta aku melihat mata kanannya? Pikirku. Tapi tetap kulakukan seperti yang nenek Izuru minta. Tidak ada yang aneh. Seperti biasanya. Hanya saja titik fokusnya sedikit tidak pas. Tapi jelas tidak ada yang aneh kok. Tiba-tiba aku bisa bicara. Para warga terlihat lega. Syukurlah dia selamat, kata mereka. Orang tuaku memelukku sambil menangis lega. Bahkan, orang tua Kira dan anakku ikut menangis lega. Syukurlah aku selamat, Ami. Tapi aku mulai takut. Kenapa? Kenapa mereka begitu lega? Anak mereka mungkin saja sudah menjadi gila. Mereka bahkan tidak memarahiku karena pergi ke telaga itu bersama mereka. Atau menuduhku membuat anak mereka menjadi gila atau semacamnya, pikirku. Bagaimana dengan mereka bertiga? Apa yang terjadi pada mereka? Tanyaku, tapi para warga hanya menjawab, Hah? Apa yang kau katakan? Mereka ada di rumah dari tadi pagi. Ame, ingat baik-baik, jangan pernah pergi ke gunung sendirian lagi.
kenapa aku pergi ke sana sendirian? Kenapa mereka mengatakan itu? Aku yakin kami pergi berempat. Kira dan yang lain mungkin dikunci di gudang di rumah neneknya atau semacamnya karena mereka menjadi gila. Aku paham. Jadi aku tidak membahas hal itu lagi. 2-3 hari kemudian, aku bersiap pulang ke Tokyo bersama orang tuaku. Aku tidak pernah melihat mereka bertiga sejak saat itu. Bahkan, di antara semua orang yang mengantarkan kami, aku tidak melihat mereka bertiga. Di umurku yang ke-20 tahun, nenekku masih sehat, dan aku mengunjunginya saat liburan. Warga desa masih baik seperti dulu, dan orang tua Kira dan Hanako, mereka masih bertingkah sama. Kira, Izuru, dan Hanako masih belum terlihat dimanapun. Ketika aku bertanya tentang mereka, aku dengar Hanako sudah menikah dan tinggal di Tohoku. Kira dan Izuru, mereka bekerja di sebuah perusahaan yang sama dan tinggal di luar negeri. Katanya ketika mereka SMA, mereka bertiga bersekolah di Tokyo. Entah benar atau tidak, mereka bahkan tidak mengabariku walaupun tinggal di kota yang sama. Yang jelas, sejak kejadian itu, aku tidak pernah melihat mereka lagi. Aku masih belum tahu apapun tentang mata putih itu. Juga benda langit itu sebenarnya benda apa? Siapa sebenarnya Magagami sama itu? Dimana Kira, Izuru, dan Hanako sebenarnya? Dan setelah kutanyakan, tidak ada satupun warga yang mengenal atau tahu tentang nenek Kichizu. Bertahun-tahun sejak kejadian itu, tidak ada yang terjadi padaku. Tidak ada yang berubah. Aku tidak melihat mata putih atau benda langit itu lagi. Aku bertanya pada warga desa dan orang tuaku, tapi jawaban mereka, mungkin kau hanya bermimpi. Kau naik gunung sendirian. Lalu mungkin kau kepanasan dan turun dengan keadaan dehidrasi. Dan ketika aku bertanya pada anak-anak yang biasa berbicara tentang rumor di telaga itu, mereka cuma menjawab, telaga? Aku tidak tahu sama sekali tentang telaga. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Apa yang kubicarakan? Apa benar ada tempat seperti itu di sini? Setelah bertahun-tahun menjadi topik bahasan, tiba-tiba mereka... Tuh Minna, menurut kalian apa yang terjadi sebenarnya? Oh, anyways, kalau dari bahasanya, Magagami diartikan sebagai dewa atau dewi yang jahat. Terus bagian waktu Kira ngulang-ngulang kata-kata mati itu mungkin kayak yang dilakuin sama Shinotoki Maeri. Kalian mungkin pernah lihat dia di drama, anime, atau game. Mungkin besok gue bahas aja kali ya. Demo. Yappa, ayashi desu ne. Murabi itu Tajiga. Tahu-tahu nggak ada yang ingat sama telaga itu? Dimana mereka bisa lupa coba? Apa ada yang menghapus ingatan mereka? Atau mungkin aja mereka sengaja nyembunyiin fakta tentang telaga itu dari kami. Tuh, tapi kenapa? Atau mungkin sesuatu yang buruk bakal terjadi kalau Ami sampai ingat kejadian itu. Tuh, tapi Ami udah ingat kejadian itu. Atau memang Ami aja yang ngebayangin tempat sama kejadian itu selama ini. Tapi kenapa dia nggak pernah ketemu sama Izu, Kira, sama Hanako? Nah, Tonikaka, mite kurete. Hatur sankyu. Arigatou gozaimashita. じゃあね。どうや